Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mulai dengan Al-Fatihah. Ila hadin Nabi Mustafa salam wa ala ali ashabi azwajihi wa ala jami'i sahabatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahman. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau khalafa an imamihi bila uzin kita firatin bisa lagi syarat sholat mayat dan sholat ghaib sudah baru ketemu foto dari apa gitu syarat sholat mayat mau rukun kan rukun jadi syarat sholat mayat dan sholat ghaib wa suritolaha aili sholati ma'a suruti sa'iri sholati. Dalam sholat jenazah disyaratkan syarat lainnya. Jadi kayak sholat biasa zuhur itu pada baik. Dumutuhrihi sama. Terlebih dahulu mayatnya disucikan, dimandikan. Taqaddumutuhrihi ay al-maiti bima'in. Jadi syaratnya selain syarat-syarat seperti sholat zuhur tadi, kalau sholat jenazah ya pertama jenazah sudah dimandikan. Jadi kalau belum dimandikan tidak boleh disolati. Namanya saya takziah malam-malam ya, kemudian di sana belum dimandikan jenazahnya, mandikannya besok pagi nih. Tidak boleh sholat, tapi kalau malam itu sudah dimandikan, nah yang takziah ke situ bisa sholat langsung, sholat jenazah. Di desa ada mandikannya kok dari Pak Mudin, besok. Jadi kalau bisa tuh kalau orang mati langsung dimandikan meskipun besok pagi nanamnya itu malamnya sudah dimandikan. Jadi orang yang datang bisa sholat jenazah. Jadi pertama disuci dulu. Dimain, disuci, dimandikan dengan air. Kalau tidak ada air faturobin maka ditayamumi dengan apa? Tayamum tanah. Fa'in waqa'a bi hufratin aw bahrin wa ta'adzaru ikhrajuhu wa turuhu lam yusalla alaihi ala mu'tamad. Fa'in waqa'a andai kata jatuh. Mayatnya jatuh. Bi hufratin pada lubang. Jadi umumnya ana lubang ngepas jungkel ono sikile tok sing katon nang dhuwur. Ndase nang isor sikile dhuwur. Kan angel apa disusi wong sekaton sikile tok. Karena aku bufratin au bahrin atau cemplung air laut. Wata azaro dan sulit ikhraju mengeluarkan jenazah tadi. Waturuhu dan sulit juga memandikannya. Disolati, jadi tidak usah disolati. Alal mu'tamati bagi pendapat yang mu'tamad.
Tapi menurut pendapat lainnya tetap wajib disolatkan meskipun tidak dimandikan karena keadaannya darurat. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza amartukum bi amrin fatu minhu masatatum." Kalau aku perintah kamu ya coba dikerjakan sak mampunya. Tapi pendapat yang muktamad ya itu andai kata ada jenazah kecemplung sikile katon orang ditarik mundur dimandikan ya orang eno. Lah itu orang iso disolati pisan kan belas ya. Tapi pendapat yang lain ya disolati lah orang iso dimandikan disolati. Kalau ketemu laut kan wis hilang orang. Nah, hilang malah kan orang sejaduk mandikan, mandi dewe tapi. Salatnya goib. Iya kalau yang hilang ya satu. Tapi tadi pendapat yang muktamad itu wajib disolatkan karena tidak mandi, karena tidak dimandikan. Tidak boleh jenazah mandi sendiri, harus dimandikan. Mandi sendiri, contohnya kayak dia mandi sendiri. Innal maisur la yaskutu bil maksur. Ada kaidah nih. Ini kaidah yang mewajibkan disolati. Sesuatu yang mudah tidak gugur karena sesuatu yang sukar. Jadi karena sulit dimandikan, bukan berarti tidak usah disolati. Ini pendapat kaidah ini begitu. Kalau tidak bisa dimandikan ya disolati saja. Jadi pendapat yang kedua lah, masuk kali solati sak orang. Wa alla yataqaddamal musalli alaihi. Ini ayat al-maiti ingkana hadiron. Kalau fi kubrin. Kamal mizoi fala yaduru fihi kaunu waro al-musalli. Ini di Mekah Qodama dan tidaknya tidak apa ya? Qodama hendaknya tidak ke depan al-musalli orang yang sholat alaihi atas jenazah atas mayit yang karena hadirin kalau jenazahnya hadir. Jadi orang jenazahnya nang buri sing salat. Jenazah sudah ngarep sing salat. Allah itu azam musolli. Walau fi qabrin, walaupun jenazah itu sudah ada di kuburan. Sebenarnya kita datang ke kuburan karena belum salat jenazah, mau datang ke kuburannya itu ya yang depi jenazah itu tidak boleh terus amal mayit goib, bukan mayit yang goib, pada ya durufihi mah tidak apa-apa. Salat jenazah, uangnya nang Surabaya, sing salat nang Pemalang. Tapi salat jenazah goib kan nang burine. Surabaya kalau Pemalang kan pada pengulun Surabaya Pemalang. Tapi tidak apa-apa kalau goib, pada ya durufihi konu waro al musalli. Ini ya ke Mekah. Dulu itu waktu sholat jenazah itu dulu itu ditaruh di Hijri Ismail. Sekarang enggak, sholat jenazah di kamar jenazah. Jadi nggak dibawa ke tengah Hijri Ismail sekarang. Jadi kalau ada sholat jenazah yang nggak tahu mana jenazahnya nggak tahu. Nah, kadang-kadang di Mekah itu ya di belakangnya orang yang sholat karena memang melingkar kan itu, madhep kiblat, tapi kan melingkar. Jadi ada depan makmum karo imam.
Udah. Jadi syarat yang kedua tadi mayitnya harus di depannya orang yang sholat. Wayu sanu dan disunahkan ja'lu suhufihim menjadikan barisannya orang yang sholat salah satu faktaro 3 baris. Jadi yang dikata orangnya ada 12 ya, itu jangan 1 baris, 12 itu ya 4 ya. Jadi ada 3 baris. Saf awal 4 orang, saf kedua 4 orang, saf ketiga 4 orang. Pokoknya 3 baris lah. Mungkin ya 5, 4, 3 boleh juga. Ada hadis yang kembali sahih karena ada hadis sahih yang mengatakan man shalla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba ayghfir lahu. Barang siapa hadis ini, barang siapa yang disolati 3 baris maka wajib diampuni dosa-dosanya. Walayun dabu takhiruha li jadatil musallin illa liwaliyin. Walayun dabu dan ora disunahkan takhiruha mengakhirkan sholat jenazah li jadatil musallin karena mengharapkan musollinya tambah banyak. Illa liwaliyin kita mengharapkan seorang waliullah. Kalau ada waliullah, ini ada wali mau datang ke sini, ayo nunggu, mau sembahyang bareng. Wali bakal wali lah. Jadi kalau sholat jenazah minimal 3 baris yang baik-baik. Kalau lebih ya kalau bisa 5, 7, 9 barisannya itu. Kalau bisa tetap ganjil 3 baris, 5 baris, 7 baris begitu. Kalau orangnya banyak sekali di baris ganjil. Tapi yang kalau betul hakikin, jadi tadi ada penjelasan orang imam itu tidak usah nunggu orang banyak sekali ya. Oh nanti nunggu benar-benar akan teman orang. Tapi andai kata diharapkan ini ada seorang wali. Biasanya orang jumlahnya 40, jadi salah satunya wali. Jadi kan enak ditunggu orang 40. Ada orang 40 ku hiji salah siji ini kalau walinya kono. Enggak, kamu juga ngerti orang wali sing juga ngerti. Waktaro ba'dul muhaqqiqin dan memilih sebagian ulama muhaqqiqin annahu sesungguhnya sa'an idza lam yukhsha taghayyuruhu kalau tidak dikhawatirkan untuk menjadi bau mayit yang bari intizaru mi'atin atau arba'ina. Kalau tidak takut jenazahnya dibusuk maka lebih baik ditunggu sampai 100 orang atau 40 orang. Rujia diharapkan huduruhum kehadiran mereka qoriban mendekatilah lil hadis wal hadis. Bagi muslimin dan hadis muslim Ma'amil muslimin yusalli alaihi umatun minal muslimina yabluna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa sufi'u bihi. Jadi ada hadis. Barang siapa orang jenazah yang disolati lebih dari 100 orang minal muslimin yabluna mi'atan sampai jumlah 100. Kulluhum yasfa'una semuanya itu mintakan syafaat kepada Allah untuk jenazah itu tadi illa sufi'u bihi maka Allah Ta'ala akan memberi permohonan syafaat mereka akan diperkenankannya. Jadi baiknya memang ditunggu sampai jumlahnya banyak gitu, sampai 100. Bergelombang ya nggak apa-apa.
beli-belinya sing sholat di 20, 30 tambah akeh itu. Wong pada balik sih tidak sholat dingin itu balik sholat balik. Juga nggak apa-apa, kan jumlahnya kan akeh 100. Walau sulia alaihi fa'adhara man lam yusalli nujiba lahu suratu alaihi wa taqaw fardhan fayanwihi wa yusabu sawabahu. Walau sulia kalau mayat sudah diseratkan alaihi fa'adhara man lam yusalli kemudian datanglah rombongan kedua yang belum sholat. Nujiba mau disunahkan lahu bagi rombongan kedua as-suratu alaihi sholat. Wata kofadon, dan sholatnya juga sholat fardu namanya, bukan sholat sunnah. Yang fihi, maka niatnya niat fardu kifayah. Sabu sawabahu dan akan mendapat pahala di pahalanya tadi itu. Sudah ya. Jadi sudah saya katakan tadi. Jadi ada sholat tidak bareng, ini nggak apa. Rombongan pagi malam-malam ada, terus pagi-pagi ada lagi rombongan sholat lagi, terus nggak apa-apa. Memang baiknya bareng baiknya. Wal afdal lahu fa'luha ba'da dafni littiba. Wal afdal dan yang paling afdal lahu bagi orang yang baru datang, yang tertinggal. Fa'luha mengerjakan sholatnya ba'da dafni sesudah dikubur. Jadi ini ada pendapat lagi ya. Kalau tadi sudah sholat jenazah, cinta datang terlambat itu kan nunggu dikubur dingin, bar dikubur, sholat nunggu kuburan. Terlibat karena ada mengikuti Rasulullah SAW. Wala yundabu dan tidak disunahkan liman sholaha walau munfaridan i'adatuha. Tidak disunahkan bagi orang yang sudah sholat jenazah mengulangi. Jadi ma'jamatin berserta jamaah. Rombongan kedua sholatkan orang sunnah. Mari. Orang sebelah balik, sholat jenazah itu harus sebelah balik. Ada dabu tidak disunahkan. Ada umpama mengulangi. Ada Karena udah kuat. Itu khilaful aula, tidak bagus. Namanya makruh, khilaful aula makruh. Yang kehat nomor itu. Tinggi yang ke. Wah, ini mau. Oh, khilaful aula ya. Wa tasifu asratu alal maiti ghaibin. Ala maitin ghaibin an baladin la yakuna al maitu bi mahali baitin al baladi. Wa tasir dan sah wa salatu salat jenazah dari ala maitin atas seorang mayit ghaibin ghaib an baladin dari desanya. La yakuna al maitu namanya mayitnya itu bi mahali baitin di tempat yang jauh al baladi dari kampungnya. Biasa lagi sabu wilayah urfan. Pokoknya diperhitungkan tidak munasib dalam pesan itu. Azan mengkoli Zarkasi karena mengambil pendapatnya Imam Zarkasi. Inna
Al-Qarib minhu fadakhilhi. Pendapatnya Zarkasi itu kalau dekat walaupun ada di luar pagar desa itu masih anggap dekat. Fadakhilhi di dalam. Jadi maksudnya yang jauh hanya ya kesel diparahin lah. Ini sholat jenazah itu ada yang hadir, ada yang goib. Tapi kalau Muhammadiyah itu tidak ada. Muhammadiyah itu tidak ada sholat jenazah goib, tidak ada. Jadi nanti jangan kaget. Orang Muhammadiyah itu tidak ada. Katanya itu khusus Raja sampai itu Raja ya khusus itu dulu Raja Habsyi. Yang tidak terlalu Raja Habsyi itu adalah Rasulullah. Tapi di Muhammadiyah tidak di. Tidak ada surat gaib, adanya surat datang kalau enggak. Itu kan setiap habis sholat mesti sholat gaib loh. Nanti. Kalau kabeh nang Masjidil Haram. Nah, Haram aku jujur gaib. Sholat jenazah itu jenazah itu. Oh, sholat mayit ya. Sholat mayit. Cuman mayit orang Arab di. Jadi saya ini zaman biyen sholat jenazah nang Mekah Madinah itu jangan ngarepe nang Hajar Ismail kae. Saya juga saya ini nang kono nang kamar biasa tempat kumpulnya mayit. Jadi orang juga. Jadi mau ceritakan bahwa masjidnya kan harus di depannya. Jadi kita sholat itu bukan jenazah di belakang kita, tapi jenazah ada di depan kita. Tapi namakah karena kangelan karena penuhnya orang ya, ngangkat itu wis kangelan. Ongkos ngangkat itu wis piro itu. Ribuan real itu. Nah, yang saya tadi katakan itu orang Muhammadiyah tidak ada satu itu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watasi surat jumai ghaibin an baladin. Ini. Ala ghaibin an majlisihi fiha. La ala ghaibin tidak termasuk sholat ghaib, tidak sah sholat ghaib ya. An majlisihi bila dilakukan di dalam kampung tempat tinggalnya mayat. Fiha. Jadi bodoh-bodoh orang Yusari ini kok sholat gaib ora oleh. Tapi ada siji wong Pemalang. Iku oleh sholat gaib. Aku mau ora sempat dari anu gue tanggone nyong gue mau terus sholat gaib ora oleh. Aku kemarin kuburanmu. Sholat nang kuburan. Waktu Indonesia Barat. Angger wong wadon. La ala Wong wadon sama mak aku iki ora melu salat mayit. Kan bayang nama bae. Kadung wis dikubur. Ya wis ora salat mayit. Dikubur anggar ora gelem kuburan ya ora salat mayit. Harapan sholat mayit dari kuburan ada satu desa itu desa. Untuk verifikasi wilayah Mana ya ini ketinggalan kan sholat gaib ya oleh mungkinnya malas dari mana jadi antarakan yang melakukan yang sudah yang kuburan. Wa in kaburat walaupun kampungnya besar kayak Tanjung Sari, kalau Sugi Waras kan kecil, ngelepas nang kono nang juga perumahan kayak kan atur kayak, tapi tidak boleh satu desa tidak boleh. Nah, amla ta'adzal hudur laha binahwi habsin atau marodin jazat hinaidin al-aujah. Andai kata udur walau ta'adzaro andai kata
beruzur al-huduru untuk mendatangi jenazah, laha kepada jenazah, binah habsin namanya karena di penjara, namanya karena di penjara kan nggak boleh keluar nyolati apa anaknya bojone sing apa dikubur, kalau dia di penjara, marodin atau sakit ya, nah rumah sakit lagi diopname kerungu tangganya atau anaknya mati jazat hina izin, maka boleh salat id. Sebab anak uzur sakit atau uzur di penjara tadi. Al-auja pendapat yang lebih masyhur. Udah ya. Jadi watasihu dan sah apa salat ala hadirin madfunin, pada jenazah yang hadir madfunin sudah dikubur. Jadi sah orang sholat di atas kuburan yang sudah diuruki loh. Walau ba'da balaihi, walaupun mayatnya sudah rusak. Artinya sudah terlambat seminggu kan mampu dan jerone. Nggak apa-apa sholat di situ kalau memang kalau baca balik. Kalau nabiin selain nabi. Fala tasihu ala kubur nabiin li khabari syahin. Maka tidak sah salat di kuburan nabi. Syahin. Jadi saat melakukan mayat hadir yang sudah dikuburkan walaupun sudah hancur, selain kuburannya Nabi, tidak sah salat di atas kuburan Nabi karena berdasarkan hadis sahihain. Jadi Nabi ya artinya kan kita kan tidak menangi Nabi, jadi orang-orang udah. Tapi kalau yang dulu mungkin waktu Nabi masih orang para sahabat, mungkin ya sudah sholat semua ya sholat, tidak ada yang terlambat. Min ahli fardhiha, sah menyalatkan mayat gaib dari orang yang berkewajiban menyalatkannya pada saat ia meninggal. Min ahli fardhiha waqta mautihi. Fala tasihu, maka tidak sah salat jenazah min kaf wahaidin, dan orang yang haid, perempuan haid tidak boleh salat jenazah. Yauma izin, ketika saat meninggal. Jadi waktu ada orang meninggal dia masih kafir terus masuk Islam, salatnya barang wis dikubur itu ndak sah. Sebab dulu waktu dia mati, jenazah mati itu dia masih kafir. Atau orang perempuan waktu dia mati dia masih haid, barang wis adus terus sholat jenazah orang usah haid ya orang usah. Kaman balagho afaqo badal mauti, seperti kaman balagho seperti balik ya, orang yang balik afaqo atau sehat dari gila badal mauti, sesudah mati. Iya. Ada orang mati belum balik, barang wis balik orang usah sholat, wingi pas lagi mati turun balik kok, barang wis dikubur orang besok orang ben temu balik metuannya, atau asalnya lagi gila barang dikubur panas. Nah, orang sholat wingi lagi pas mati ini dia lagi gila atau lagi belum balik. Walau qoblal ghusli, walaupun sebelum dimandikan. Artinya dia menjadi balik atau menjadi sembuh itu
turun itu sih mayit sono, tapi mau lah matine dia si turun balik. Oh, walau qabla ghusli, belum dimandikannya jenazah. Ama tabahu kalamu syekhan seperti yang dilakukan oleh kalamu syekhan Nawawi dan Rafi'i. Berarti anu ya dihitung dari pote. Apabila jam 8 itu pas waktu itu lagi main atau lagi gila atau lagi apa gitu ya? Iya. Jenazah. Gua aku mari. Walaupun saya, tapi waktu matinya itu lagi set. Walau kau berhutsi kan. Seperti itu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang diwajibkan sholat jenazah itu min ahli fardiha waqta mautihi. Min ahli fardiha waqta mautihi. Jadi ahli fardu jenazah sholat jenazah waqta mautihi ketika mati terjadi, kematiannya seseorang terjadi. Nah, Wasa kotor fardu fiha bizakarin walau sobian mumayizan walau ma'awujuti baligin. Wasa kotor fardu gugur opo al fardu kifayah fiha dalam sholat jenazah bizakarin sebab disolati oleh seorang laki-laki walau sobian walaupun yang laki-laki tadi masih kecil. Tapi mumayizan sudah tampil. Wis bisa sholat jenazah, tapi durung balik. Sholat wis gugur. Artinya apa? Artinya andai kata tidak disolati, terus langsung itu saja orang satu itu dikubur, tidak apa-apa, tidak dosa orang-orang itu. Walau mau wujudi balikin, walaupun waktu itu ada orang yang balik, tapi yang balik tidak betul, kalau menyalati, tapi menyalati bisa cilik mau. Ini tidak apa-apa. Walau mau wujudi balikin. Wa ilam yahfaz al-fatihah senajan bocah cilik mau urung hafal Fatihah. Dan orang hafal juga ya Fatihah. Terus gimana sholatnya? Bal waqafa bi qadriha, tapi dia hanya berdiri sepanjang bacaan Fatihah. Walau ma'awuji man yahfazuha, walaupun waktu itu ada anak yang hafal Fatihah tapi gak gelem nyalati, wis gugur. La bi unsa, tapi tidak gugur sebab orang perempuan. Kalau yang nyalati perempuan belum gugur kewajibannya, harus ada laki-laki yang nyolati. Walaupun anak kecil, ma'awujidihi berkata wujudnya laki-laki. Nek unsa itu pada unsa ya? Iya berdoa unsa bukan. Udah, jadi laki-laki. Makanya ada ulama berpendapat ini satu desa itu tidak ada yang hafal Quran. Padahal hafal Quran kan fardu kifayah. Orang tapi orang wedok siji hafal Quran belum gugur. Harus ada laki-laki yang hafal Quran. Dosa kabeh, walaupun sudah ada perempuan yang hafal Quran. Jadi fardu kifayah itu dudu mung sholat jenazah. Jadi dokter dia fardu kifayah. Angger desa kota wong Islam sing sekolah kedokteran dosa kabeh. Nonton fardu kifayah kamu sholat jenazah tok. Nang apa gue nang isya aku diterangkan nih. Wata juzu dan boleh ala janaiza atas beberapa jenazah sholatun wahidatun, satu kali sholatan. Jadi sing mati wong 5 atau wong 100, sing nyolati wong 1 tok, ya sah ora apa-apa. Soalnya mati ini bareng. Kata zala janaiza sholatun wahidatun fayal bi sholat alaihim, maka niatnya sholat untuk mereka semua ijmalan secara global.
Jadi Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Wa haruma dan haram takhiruha mengakhirkan sholat anidafni dari mengubur. Sholat itu diakhirnya sampai dikubur-ingin baru disolati, ya haram. Jadi harus disolati dulu baru dikubur. Bal ya sekujul fardu bisalah, tapi baru begitu gugur fardu untuk sholat al-qabri di atas kuburan. Bukan berarti harus digali lagi, enggak usah. Sudah kan dikubur ya sudah disolati di dalam kuburan. Orang usah, duduk dengar dok disolati. Orang usah, kadang salah, ya wis orang. Terus kadang melebu. Tapi itu haram, agar orang ngerti haram. Iki sholat yang kubur dikubur. Iku loh, wong sing mambu, wong sing itu mesti laut. Itu kan iya mematikan laut. Aku tahu nyolati. Jadi disolati diisi orang terus dikubur isi. Menara mampu kan enak dikubur dingin buat disolati ya. Tapi kan enggak boleh haruma. Tapi sah, enggak apa-apa dikata dilakukan itu boleh aja. Wa mahrumu sholatun dan haram apa sholatun sholat ala kafirin atas jenazah mayit kafir. Bab sedang garam disolati pak. Gue berang-berang juga. Oh yang gay nyolati. Tapi sedang garam dia nyolati berang-berang. Dua tahrumulan haram apa salatun salat ala kafirin atas orang kafir. Li hurmati doa lahu karena haram mendoa. Doa apa? Doa bil maghfirah, mendoakan untuk dapat ampunan. Kalau mendoakan ya Allah, semoga dapat hidayah ya yang anaknya ini ya boleh. Tapi kalau mendoakan ya Allah, ini orang kafir diampuni dosanya tidak bisa, orang kafir diampuni tidak bisa. Jadi kalau untuk minta ampun maghfirah tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Ini ayatnya. Wala tusolli dan ada salat sirah Muhammad ala ahadin pada seseorang minhum dari mereka kafir dan munafik. Ini ayat ini turunnya kepada munafik ini sahabat Abdullah bin Ubay ya, Abdullah bin Ubay ya. Rasulullah minhum dari mereka mata abada, mata yang mati abadan selama-lamanya. Jadi orang kafir itu dianggap mati selama-lamanya. Kalau orang Islam itu kalau sudah mati itu bangun. Kalau orang kafir itu mati terus. Udah. Jadi jangan menyolati orang kafir walaupun dikasih uang. Terus ono sing mudin Banyol. Barang sholat itu sujud karo rukuk. Lah kok ditakoni, "Lah kok mudin kok sholat jenazah kalau lah wong kafir yang sholat jewak sholat sunahnya." Sing kafir orang ngerti betul. Oh, jadi duit tampani. Sing kafir mereka. Iya. Jadi niatnya salat zuhur apa qobliyah zuhur ba'da zuhur enam. Tapi nang jenazah malah sujudnya ruku akhirnya. Gara-gara haram nyolati. Karena kan mudin kan angel mudin. Dia jalan dikongkon wong pejabat negara mudin iku. Ya tolong disolati. Padahal kafir, bapaknya kafir. Anaknya sih ngongkon, anak Islam, bapaknya kafir. Sholatnya ruku harus sujud lah. Anak-anak yang kafir walaupun dia itu tidak berdosa, anak orang kafir itu tidak boleh sholat juga. Sawaun baik mereka itu natoku bisa aja, mereka bisa pernah mengucapkan syahadat amla atau tidak.
Kadang ada anak kecil orang kafir pada syahadat. Itu kalau mati ya tetap kafir sih. Melo bapak. Orang terus Islam orang masih kecil. Agamanya itu masih ikut bapaknya. Kami sudah syahadat. Fatah rumus sholatu alaihi, maka haram sholat atas mereka. Itu tetap seperti Islam ya. Masuk. Apa? Sama mana wis masuk Islam. Nah, Syahadat. Ya, nae wis syahadat barang. Nah, ya, syahadat tapi kan belum wajib masuk Islam. Ada cilik kan belum duwe. Oh, kalau sudah dewasa lain lagi ya. Iya, udah dewasa nih kalau dewasa lain. Ini anak kecil kan biasa nang TK diulang syahadat, tuh mau syahadat kafir nang TK-nya Islam. Ono nang kono nang Surabaya kono, ono koncone si Vivi. Jadi itu ada itu ya apal tuh anak ya apal jus amal tapi cinta. Tapi akhirnya orang tuanya lebih Islam jadi. Akhirnya barang senang. Oh, anak-anak sekolah mesti senang Islam cuma belum. Akhirnya syahadat. Anaknya ngapal Al-Quran cepet banget ini. Bocah-bocah saja saya sudah 5 juz. Udah, wa ala syahidin, tidak boleh juga sholat pada orang yang mati syahid. Jadi mati syahid itu tidak boleh disolati. Itu kubur aja. Orang saya didusir atau disolati. Jadi waktu Sayyidina Hamzah ya perang Uhud lah, perang Uhud kan agak sing gugur orang Islam tuh, syahid. Ya sudah dikubur saja, dikafani tapi dikafani terus dikubur. Kemudian ada seorang yang namanya Hanzalah kalau nggak salah. Itu Kanjeng Nabi, loh ini kok malaikat kok ngedusi. Penglihatannya orang itu jerwong, ya kamu tuh banyunya nang rambutnya tes. Coba takut nang keluarganya kok bisa naik dusi malaikat. Ternyata dia dulu sempat melayu terus perang mati. Jadi iku mau mati dulu malaikat tinggal dusi. Ngedusi malaikat. Dusi malaikat yo. Kanjeng Nabi juga heran loh. Kok metu banyak tes pirang-pirang dusi malaikat ya. Kanjeng Nabi sing ngongkon takon nang keluargane kok kenapa kok dusi malaikat iki dibeli paling. Melayu ben pedang. Turun tempat junub wis kalau mesti kru Kanjeng Nabi jere Kanjeng Nabi kalah, wah mau muring gua melesat asal lagi turu bareng nggawa pedang sepati. Lahu fil jannah wala sayyidin li'annahu masyhudun ya. Wala sayyidin dan tidak boleh disolati pada orang yang mati syahid wa huwa bi bazi fa'ilin. Jadi syahidin tujuh syahidun itu tapi syahidun. Maknanya fa'ilun. Bina masyhud. Li'annahu karena sesungguhnya orang syahid tadi itu maknanya masyhud disaksikan oleh Allah Ta'ala daripada malaikat tapi deh itu. Lahu fil jannah. Dia bagi dia berjannati di surga. Au fa'ilun atau bisa makna juga fa'il. Li anna ruhahu tasyhadul jannah. Karena rohnya orang yang mati syahid itu menyaksikan surga. Qabla ghairihi sebelum selain orang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu bisa makna masyhud, bisa makna syahid. Syahid tetap syahid. Maknanya apa kalau makna masyhud dia disaksikan lahu baru. Tapi syahid karena dia tahu surga. Sebelum orang lain melihat dia sudah tahu surga dulu. Masya Allah. Kayak apa
anu lah Kang Amnan kae lah Kang Amnan, Kang Abah Irsyad, Kang Tamim kae. Kayak Syahid 3 orang Syahid. Kayak mesti di Kholi kae, sing di Kholi. Sing di Kholi yang biasa-biasa. Maksudnya ada keluarga Bani Sab'annya Kholi nang kono kae nang Kang Amnan karo Pak Irsyad sih. Ben memberi semangat kepada anak cucunya, keluarganya semua ben niru-niru Syahid. Baik lampu Syahid. Amnan iku apane bapane? Amnan Ponakan. Kakaknya Kang Tuhan. Jadi bapaknya di kakang arane Jai. mantap. Jai kan mana pendakwah. Lah wajah. Mantap. Iki nyeluke ati Gua Jai. kayak mantap. Kamu di Tuhan. Wajai ku kakangnya bapane, mbarepe. Bapane kan paling cilik lagi. Pak Marini lagi. Nah, itu Kang Amnan, Kang Masus, itu Kang Masus suka ngaji, Kang Masus sudah mati Amnan. Nah, kemudian Kang Tamim, kakaknya Kang Rudin, Kang Tamim. Pak Irsyad, kakaknya Mane, Pak Irsyad. Pak Irsyad kakaknya Mane. Itu umurnya podo umurnya. Podo pada remajanya. Belum kawin kabeh. Wa itu lafzu syahidi ala mangkotala. Wa itu laku dan diucapkan lafzu syahidi, lafaz syahid alaman kepada orang kotala yang berperang. Kita guna kalimatullah al-uya, perangnya dengan niat litakuna kalimatullah al-uya, agar kalimat Allah itu tetap di atas, tidak direndahkan. Baca la ilaha illallah, memperjuangkan la ilaha. Bahwa syahid dunia wal akhirah itu namanya syahid dunia dan akhirat. Jadi orang yang mati terbunuh, berkeluar darah, apa ditembak, apa dibacok, mati ketika berperang, itu namanya syahid dunia dan akhirat. Wa ala mangkotala lillahi hamiyatin bahwa syahid dunia. Mami, ini. Dan atas orang yang berperang karena hamiyah itu menjaga kaumnya. Pada? Hamiyah. Pada ya? Bahwa syahid dunia namanya syahid dunia. Syahid dunia itu akhirat tidak boleh. Orang yang dibunuh zalim, pahorikin dan orang Islam, pemabunin dan di dalam perut mapun aiman kotalahu batnuhu, artinya orang yang mati sakit perut, kaskis koin atau ishalin. Kaskis koin nggak salah tenggelam ya. Tenggelam. Les. Orikin wa mabdun. Grup pertama. Ishalin hum syuhada fil akhirah faqat. Namanya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat ya tetap kan. Orang yang sakit perut itu kan syahid akhirat. Orang yang kena apa itu, kena corona akhirat. Jika syahid akhirat kena corona ini. Tahu kan bujone lu kan. Bujone lu apa kan? Ron. Iya. Itu bagus namanya. Ini pada syahid akhirat pak. Go.
Apa sih? Putu Mbak Toyibah. Kalau sendiri Syahid seperti memandikan syahid walau junuban, walaupun junub. Dilarang memandikan orang yang mati syahid sekalipun dia berhadas besar. Jadi mestinya nggak usah walaupun ngerti junub itu nggak usah dimandikan. Li'anna salam lam yughsil qatla Uhudin, karena Rasulullah tidak memandikan junub tadi, orang yang mati pada perang Uhud. Dimandikan malaikat. Wa yahrum dan haram izalatu dami syahidin, menghilangkan darah orang yang mati. Darah itu ikut menyaksikan. Jadi kali dibungkus di kafani terus dimakamkan. Itu karena kehebatannya orang mati syahid. Jadi walaupun punya junub, ya tidak usah dimandikan. Kalau di perang Uhud kan yang memandikan malaikat, bukan hanya lagi. Bahwa man matna fi kita likufarin, bahwa adapun syahid itu orang yang mati karena berperang dengan orang kafir. Atau kafirin wahidin, atau merangi orang kafir satu, kau bilang gitu, sebelum perang. Wa in kutila mudabbiran bisa babihi, walaupun terbunuhnya itu dalam keadaan lari dari perang, tapi bisa babihi sebab peperangan. Kaan asbau silahu muslimin akhor, atau terbunuh oleh kawannya sendiri, kotoan karena keliru baca. Atau katalahu muslimun, atau dibunuh orang muslim ista'anu bihi, yang minta tolong mereka bihi dengan dia. Atau taradda bibi'rin, atau taradda bibi'rin halakitalin, ada tuh kata ke dalam sumur, lagi perang mundur-mundur ke dibung sumur, mati. Nah ini juga Pak Mas saya dunia akhirat. Oh juhila mata bihi, atau tidak diketahui apa sebab kematiannya meskipun tidak ada bekas darah. Ya enggak? Itu juga syahid. Pokoknya masih dalam konteks berperang itu mati ya syahid dulu. Walaupun lu enggak ada lukane kok dicokot kalau jengking be. Ya mati syahid. Metu sing umah niat perang. Ya, Pak. Ilam yakun bi asaru jamin, walaupun tidak ada bekas-bekas darah. Nah, ini pokoknya mundur, sedang melayu mundur. Karena kadang-kadang mundur itu kan karena siasat perang. Bagaimana melayu, bukan melayu mau lari, tapi mungkin larinya ke belakang itu karena ya jenenge wong gelut ya ada maju, ada mundur. Nah, itu tetap masih jadi KB. Kalau pas lagi istirahat, ya meskipun istirahat tapi dalam kancah peperangan istirahatnya kan biasa. Kemudian malah dingin. Peperangan ya, itu kan dipanah berhari-hari ya. Itu masih syahid lah. Tetap masih syahid. La asirun kutila sobron. Tawanan yang dibunuh dengan tidak mengadakan perlawanan tidak termasuk syahid. La asirun kutila sobron. Fa'innahu din al-asof. Ya'anna qatlahu laysa bimuqatalin. Jadi orang Islam ditawan karo wong kafir. Wis ditawan ya wis, wong dirantai ya enggak bisa apa-apa. Akhirnya dibunuh. Nah, itu tidak termasuk syahid. Berontak, tapi kalau berontak ya syahid. Tapi kalau dia nurut saja,
Istilah sobron. Tapi kalau yang lebih benar, ya tidak termasuk setir. Jadi ada pendapat yang mengatakan tetap sahih itu anak kotahu itu. Jadi kan mau dibandel orang teh di Borgol masa iso ngelawan. Pengennya ngelawan tapi kan nggak bisa ngelawan. Nah, itu kan ada sahabat yang ditangkap oleh raja Eropa. Siapa jenenge Abdullah Sopo. Ono wong 12 ditangkap. Sahabatnya siji, sing lainnya di sahabat. Iku dicemplungno digodhog banyu, cemplung siji-siji. Lah aku sahabat kan ndelokno. Tuh kamu masuk Kristen nanti saya beri negara saya separuh untuk kamu. Enggak, meskipun semuanya enggak mau sama masuk Kristen. Itu ada kisah sahabat di kitab sahabat juga ada. Akhirnya apa? Akhirnya barang wis mati nangis iki sahabatnya. Nangis barang katanya digodhog loh, mati nangis. Terus cerita-cerita, oh kau nangis berarti kau dia kontak. Sebelum orang tuh wedi aku nangis itu kenapa aku nyawanya hijau. Coba aku nyawanya aku cemplung terus. Ora apa-apa. Aku nyawa hijau ya. Cemplungnya mati. Itu aku wedi sampai heran. Di sahabat itu. Ngerti sahabat itu wedi akhirnya wis kon arep bebas. Kon gelem ngambung embun-embune nyong. Gelem kon ngomong embun-embune itu dibebasakan wis kabeh sing durung dibebaskan. Wedi lho sahabat wedi ngomong kabeh niku. Padahal siji tok sampai siji tok. Almar kan Sayyidina Umar kabeh ngambungi embun-embune iku mau. Ayo pada ngambungi embun-embune sahabat sing Pak selamat. Masyaallah. Ya sekarang jam berapa sudah? 11. Oh, masyaallah. Mudah-mudahan. Amit harus tangi. Aku mau wis Iya. kalau ngaji. Meneh ae Pak Putar meneh. Ojo turu Pak Putar yo. Ya, Nabi Musa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nafina fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali min sultanik Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat أتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الدرجات والغايات من جميع الخيرات في الهجبة والمن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وفي الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هونا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب اللهم إنت الهدى والتقى والغنى اللهم لك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل وفعل ونية وتقد ونعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل وفعل ونية وتقد اللهم حبب الإيمان وزين في قلوبنا وكرهنا الكفر والعصيان وجميع الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا الأمان ربنا اشف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.